Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Trihidayat, nomor induk mahasiswa saya 19.010.121. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan biografi Gustav von Smoller. Gustav von Smoller lahir di Heilbronn yang saat itu merupakan bagian dari kerajaan Württemberg. Putra seorang perwira militer dan administrator perkebunan kerajaan, saat masih muda, Smoller bekerja bersama ayahnya di birokrasi Württemberg. Ia mempelajari kameralistika dan hukum di Universitas Tübingen, memperoleh gelar pada tahun 1861. Mengikuti jejak keluarganya, Smoller bergabung dengan Biro Statistik Württemberg. Meskipun ia terpaksa mengundurkan diri 2 tahun kemudian, tampak karena pandangannya yang pro-Prusia, tesis doktoralnya yang meraih medali emas tentang dampak ekonomi reformasi. Aliran Gustav von Smoller adalah historisme atau sejarah. Historisme Jerman dibangkitkan di bawah Gustav von Smoller yang dari singgasananya di Universitas Berlin memiliki pengaruh yang dominan di dunia akademik Jerman pada kuartal terakhir abad ke-19. Serangan Smoller terhadap teori klasik dan neoklasik lebih gencar daripada para pendahulunya, seperti Rosser, yang berani menulis esai hampir menolak teori seperti itu bukan karena kepura-puraannya terhadap universalisme. Akibatnya, Smoller menyesalkan para historis yang lebih tua, kecenderungan untuk teori, tahapan, sejarah, dan upaya mereka untuk memberikan positif sebagai lawan dari teori normatif sejarah ekonomi. Karya utama Smoller adalah studinya tentang Serikat Penenun Strasbourg tahun 1879, yang ditindaklanjuti dengan studi lebih lanjut serikat di 17 THC dan 18 THC. Brandenburg, Prusia. Sejarah kota Anumerta tahun 1922 juga dianggap klasik. Karya Smoller yang paling khas mungkin adalah Umires tahun 1898 miliknya. Sejarah kebijakan keuangan dan perdagangan Prusia yang dengan jelas mengungkapkan gagasannya tentang proses pembentukan ekonomi nasional. Smoller menekankan pentingnya negara Prusia yang kuat dan terpusat dalam memecahkan partikularisme lokal yang menghambat pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Smoller menganggap negara Prusia yang otoriter sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu melaksanakan reformasi sosial yang bermanfaat bagi pekerja. Misalnya tahun 1918. Pengaruh ekonomi dimulai pada tahun 1980-an. Hasil kerja Smoller telah dikaji kembali dan ditemukan bahwa beberapa karya yang memiliki kaitan yang relevan dengan ekonomi yang bersifat heterodoks, khususnya ekonomi pembangunan, ekonomi evolusioner, perilaku ekonomi, dan ekonomi neo-institusional. Selain itu, Smoller juga diketahui memiliki keterkaitan dan karya-karya terkait subbidang sejarah ekonomi dan sosiologi. Karya terpenting von Smoller adalah Grundrisse der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, garis besar teori ekonomi umum, yang menekankan penggunaan literatur sosial dan sejarah dalam pembahasan fenomena ekonomi. Begitu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.